Spurs dan Aston Villa yang kemungkinan menemani untuk masuk Liga Champions. Berarti kemana MU dan Chelsea? Emang ada peluang kah kedua tim itu? Kalau Chelsea kan peluangnya sekarang peringkat 10 ya. Peringkat 10 kan dengan poin yang baru 44-47 gitu. Jadi secara matematis tuh susah banget kan, apalagi siapa sih pemain top sekarang di Chelsea gitu selain Thiago Silva? Ya. Ada Mikhailo Mudryk. Mikhailo Mudryk kan. Di mana Liga Champions itu musim depan ada format baru, 32 tim jadi 36 tim, dan ada kabar katanya Inggris bisa dapat 5 tiket ya. Yeah. Itu gimana itu mekanismenya? Jadi kan mulai tahun depan kan ada Swiss League lah namanya ya. Jadi jumlah peserta Liga Champions ditambah dari 32 menjadi 36 tim, dan kabarnya 3 kompetisi terbaik di Eropa musim ini bakal dapat 1 slot tambahan ya. Ada secara koefisien. Secara koefisien ya ada. Kalau sementara sejauh ini sih ada Spanyol, Italia dan Inggris. Jadi kalau melihat komposisi itu ya tim yang finish peringkat 5 di 3 kompetisi itu bakal otomatis masuk ke Liga Champions. Sekarang kan ada di Liga Inggris ada Tottenham Hotspur ya. Kan Tottenham Hotspur. Jadi sebenarnya ini peluang Spurs nih kalau misalnya mereka nggak bisa finish di 4 besar, finish di 5 besar pun mereka bisa masuk ke Liga Champions musim depan. Bukan MU ya? Kalau ngelihat MU sih agak udah tahan dulu. Tahan dulu. MU nanti. Gue mau bahas secara dalam sih soalnya. Tapi gue lebih ke ini deh. Kalau misalnya memang kita bukan kita Liga Inggris dapat jatah 5 tim gitu. Siapa sih tim yang paling berpeluang untuk melengkapi selain 3 tim yang tadi ya? Karena kan Arsenal, Liverpool City kayak istilahnya udah disegel lah ketika Liga Champions. Berarti 2 tempat lagi sih. Misalnya. Harusnya kok secara perhitungan sih Aston Villa dan Spurs ya. Aston Villa dan Spurs. Aston Villa dan Spurs. Karena kan Aston Villa musim ini ya di bawah Unai Emery mengejutkan kan. Sebenarnya Leicester aja bisa juara Liga Inggris. Masa Aston Villa nggak bisa buat sekedar 4 besar gitu ya. Kan dulu juga musim lalu juga Newcastle kan bisa finish peringkat 4 kan. Di atas Liverpool ya. Di atas Liverpool, Chelsea, Spurs. Padahal secara materi pemain kan Newcastle nggak semewah Liverpool kan. Kan bintang Newcastle siapa sih musim lalu kan cuma Trippier, ada Raditya Dika salah, Miguel Almiron, terus Isak ya kan, maksudnya secara nama ya nggak sebesar personil Liverpool lah, cuma mereka bisa finish 4 besar. Tapi Aston Villa musim ini juga cukup oke kan dengan Oli Watkins-nya kan, terus juga ada di tengah yang cukup mencolok tuh Douglas Luiz kan. Terus di penjaga gawang juga kiper juara Piala Dunia kan Emiliano Martinez, terus ada Ezri Konsa. Jadi cara komposisi pemain sebenarnya kalau ditelisik Aston Villa ternyata emang punya pemain hebat. Lumayan. Bahkan mereka punya komposisi squad yang hampir sama antara pemain utama dan pemain cadangan kan. Ketika Leon Bailey cedera, mereka ada Musa Diaby yang jadi backup sebagai winger kanan. Dua-duanya larinya kenceng. Dua-duanya lari kenceng kan. Terus juga pokoknya punya komposisi squad yang bagus lah Aston Villa buat tampil Liga Champions musim depan gitu. Sama Spurs ya berarti ya? Tapi bukannya Spurs mainnya naif banget ya? Biasanya tim yang naif tuh agak sulit loh biasanya. Nah emang kan ini kebetulan pelatih Spurs ini kan pelatih juara, dia pernah juara di berbagai kompetisi kan. Meskipun bukan kompetisi yang tingkat atas tapi dia pernah juara Piala Asia juga sama timnas Australia kan, ngalahin Korsel di tahun 2015 ya. Jadi kan sebenarnya ini pelatih sebenarnya punya mental lah buat ngasih ke pemainnya suntikan motivasi kalau lu tuh bisa buat dapetin hal yang lebih bagus gitu. Karena kan jarang banget pelatih orang Australia kan ya, si Postecoglou itu ya, maksudnya jarang banget pelatih orang Australia dipercaya jadi pelatih di klub sebesar Spurs gitu. Jadi dia coba manfaatin momentum itu buat naikin nama baik negara dan nama baik diri sendiri gitu. Iya jarang ya, dia Ernst Postecoglou, ini buat Martin aja. Ernst Postecoglou. Ini orang Australia nih. Tapi dia lahir di Yunani ya dia. Dia lahir di Yunani. Karena keturunan kan Australia kan emang secara penduduk kan dia campuran ya. Karena di negara yang bisa dibilang sebuah benua cuma penduduknya dikit banget kan. Makanya buat pendatang tuh buat dapetin paspor
kayak apa sih permanen residen tuh cukup gampang ke sana. Tapi yang menarik dari Ange Postecoglou adalah dia ini ya gokil juga. Waktu Tottenham awal musim lawan Chelsea udah tahu 9 pemain tapi highline apa defensive line-nya tinggi banget. Itu gila sih itu. Iya, makanya kan hasilnya bisa dilihat sekarang kan, walaupun kan biar bagaimanapun juga Spurs pernah peringkat 1 juga kan musim ini. Awal musim. Nah ini menarik nih. Ini buat Okezoners fans MU, fans Chelsea tunggu sabar dulu. Gua coba minta klarifikasi nih. Jadi Spurs dan Aston Villa yang kemungkinan menemani untuk masuk Liga Champions. Berarti kemana MU dan Chelsea? Emang ada peluang kah kedua tim itu? Kalau Chelsea kan peluangnya sekarang peringkat 10 ya. Peringkat 10 kan dengan poin yang baru 47 gitu. Jadi secara matematis tuh susah banget kan, apalagi siapa sih pemain top sekarang di Chelsea gitu selain Thiago Silva ya? Ada Mikhailo Mudryk kan. Jadi kan ya, emang Chelsea ini secara komposisi pemain emang Chelsea tuh punya nama besar gitu, dilatih oleh Pochettino yang mana pernah juara Liga Prancis, meskipun nggak pernah juara di Inggris ya. Pernah juara di Inggris kan, pernah bawa Spurs masuk final Liga Champions. Cuma komposisi pemainnya tuh nggak sebagus tim-tim yang sekarang ada di 6 besar gitu kan. Ada pemainnya mahal-mahal ya? Mahal-mahal. Mudryk, Enzo, Moises Caicedo kan dibeli 100 juta pounds, terus juga Enzo Fernandez. Nkunku juga dibeli mahal. Sebenarnya Nkunku itu pemain hebat, cuma ya sering cedera aja, makanya kan jarang main kan. Emang faktor Chelsea ini ya di faktor pemain. Walaupun ada satu pemain pembelian bagus ya, Cole Palmer ya. Oh, Cole Palmer kan bagus ya? Bagus sih, karena secara statistik juga golnya banyak kan. Tapi di luar Palmer tuh pembeliannya nggak ada yang positif di bursa transfer musim ini gitu. Jadi secara materi yang membuat menurut secara materi pemain emang agak sulit Chelsea buat masuk. Ya sekedar 5 besar pun susah kalau lihat dari sekarang, karena dari segi poinnya udah perbedaan sama Aston Villa yang di peringkat 4-nya beda 13 poin kan. Jauh ya. Nah untuk MU, ini sebenarnya kan sekarang MU dan Spurs itu beda 6 poin ya. Tapi kan PR-nya Spurs ada tabungan satu pertandingan. One game in hand ya. Nah, satu pertandingan kalau Spurs menang gitu ya otomatis jarak poinnya udah beda 9 poin kan. Di sepak bola modern tuh mengejar 9 poin susah banget kan, apalagi kan Spurs juga walaupun sempat naik turun, cuma akhir-akhir ini performa udah mulai membaik ya, terutama ketika Son sudah kembali dari Piala Asia ya kan. Madison juga balik lagi. Nah, Madison juga ya kan. Juga sekarang lagi nungguin Richarlison ya. Mungkin kalau Richarlison udah sembuh ya Spurs makin oke lagi. Terakhir kan mereka ngebantai Aston Villa 4-0 kan. Yang mana Aston Villa itu pesaing mereka dan memperebutkan 4 slot teratas nih. Jadi kalau saya melihat sih peluang MU untuk lolos ke Liga Champions musim depan agak sulit, walaupun sekedar untuk finish di 5 besar gitu. Karena kan sekarang tuh ditambah lagi di 10 laga sisa lawan MU masih tim berat-berat kan, masih ada Liverpool, masih ada Arsenal kan, masih ada pokoknya tim-tim berat masih menghadang MU lah. Nah itu sih yang jadi penghalang MU buat bisa finish di 5 besar. Sama yang banyak disebut oleh banyak pengamat di luar negeri adalah inkonsistennya. Ya. Itu kenapa sih bisa inkonsisten tuh MU? Sebenarnya banyak faktor ya. Mulai dari manajemen juga, dari manajemen pelatih kan, manajemen juga keluarga Glazer kan dikenal orientasinya bisnis banget ya. Jadi pembelian pemain juga kadang-kadang kurang pas. Seperti Anthony kan di 100 juta pounds, tapi kan hasilnya ya muter-muter doang kan, nggak ada hasilnya. Terus juga dari segi pelatih juga Ten Hag nggak bisa menjaga gimana kondusivitas ruang ganti kan. Dia sempat ribut sama Sancho. Terus juga Anthony sempat kasus juga kan, kasus kekerasan sama pacarnya. Meskipun itu sebenarnya perlu dibuktikan lebih lanjut ya itu meskipun sebenarnya. Betul. Ya kan, jadi secara tim pun Erik ten Hag nggak bisa menjaga ruang ganti menjaga ruang gantinya ya kan. Ditambah lagi manajemennya juga belum settle banget. Jadi makanya itu kenapa MU masih inkonsistensi semenjak ditinggalin Sir Alex Ferguson kan tahun 2013 kan. MU nggak pernah juara Liga Inggris lagi ya. Belum. Capaian terbaiknya cuma peringkat 2 kan di zaman Mourinho, terus sama zaman Solskjaer di musim 2018-2019 2 itu ya MU selalu finish di bawahnya kan. Walaupun banyak kan yang ketika Ten Hag datang banyak memprediksi
wah MU bakal tsunami trofi, Iya, tsunami apalagi di trophy. tahun pertama kan bisa juara Piala Liga kan, jadi itu terkesan MU bakal bangkit di bawah Ten Hag, cuma kenyataannya nggak seperti itu kan. Liga Inggris sekarang mereka cuma di peringkat 6 dan peluang untuk main di Liga Champions juga agak kecil kan melihat beberapa kekalahan di laga-laga terakhir. Tadi menarik ya, tadi dibahas soal manajemen, pelatih, dan juga ada yang menyebut ini semua sebenarnya salah pemain gitu. Yeah. Karena pemainnya kayak nggak disiplin gitu, maksudnya fokus aja ke sepak bola gitu. Sebenarnya siapa yang salah sih sebenarnya antara manajemen, pelatih, dan pemain ini? Kalau dibilang yang salah, ya setiap elemen pasti punya kekurangan masing-masing kan ya. Manajemen juga kan dalam penunjukan, kan sejauh ini juga MU kan nggak punya, setelah ditinggal Ed Woodward juga MU nggak punya direktur olahraga yang benar-benar pas kan buat Murtok ya sebenarnya. kan. Nah, cuma kan dia ya Murtok, cuma kan nggak, dalam pemilihan pemain juga kurang bagus ya. Nah, sekarang kan rumornya dia mau datengin direktur olahraga Newcastle kan si Dan Ashworth itu Dan kan. Ashworth. Kan harapannya dengan datangnya Dan Ashworth nanti di akhir musim ini MU bisa datengin pemain-pemain yang emang pas dengan kebutuhan pelatih. Nah sejauh ini mungkin komunikasi antara Ten Hag dan Murtock itu yang kurang bagus ya. Jadi pemain yang didatengin juga nggak benar-benar yang dibutuhin Ten Hag gitu kan. Terbukti kan ya siapa musim ini pembelian MU yang top selain ya paling Højlund ya. Ya, Højlund masih kan oke lah. masih oke lah, beberapa bulan terakhir sempat oke setelah sempat mandul juga di awal musim kan. Onana kan kurang banget ya. Tapi Onana belakangan oke sih, belakangan. Iya. Belakangan ya. Belakangan oke. Selain Onana siapa lagi satu lagi? Mason Mount. Mason Mount ya kan lebih sering cedera kan. Jadi ya itu sih, jadi emang faktor pemain, manajemen dan klub emang harus saling sinergi kan supaya Semua punya Ya, andil punya dalam andil. dalam ya MU sekarang lagi struggle lah ya istilahnya. Mau ngomong jelek juga nggak sopan juga gitu. Ya struggle lah, lagi struggle gitu. lagi struggle ya, masih punya, sebenarnya masih ada kesempatan buat bangkit lah mungkin di musim depan dengan datangnya pemilik Ineos. baru Ineos ya, harapannya MU bisa lebih baik timbang musim ini. Nah ini menarik nih. Harapannya bisa lebih baik daripada musim ini. Apa yang harus dilakukan MU supaya bisa lebih baik di musim depan? Ya pasti manajemen baru yang minoritas ini 25% bisa awalnya pasti segera menelaah nih, maksudnya apa sih yang salah di tubuh MU gitu kan. Entah dari manajemen lama, terus juga dari segi pemain, segi pelatih gitu kan. Mungkin kan ya datangnya Ineos bisa jadi juga datangnya pelatih baru kan. Pelatih baru kan sekarang kan Pelatih berarti Ten Hag dipecat loh. bisa ada peluang kan. Sekarang kan rumor ya banyak lah nama-nama ya, seperti ada Roberto De Zerbi, ada Ruben Amorim juga, terus ada baru Thiago Motta kan pelatih Bolonya masuk ke list calon pelatih MU. Jadi ya kita menarik nanti sini gimana sih gebrakan dari Ineos nih, dari Sir Jim Ratcliffe ini nih, kira-kira dia bakal ganti pelatih baru atau enggak. Karena kan kalau rumor yang beredar sekarang di media-media Inggris ya rame banget sih kalau MU tuh bakal ganti pelatih ya paling enggak di akhir musim ini. Jadi tuh Ten Hag dikasih kesempatan ya buat bawa MU paling enggak bisa masuk ke zona Liga Champions. Kalau misalnya MU bisa masuk zona Liga Champions, peluang buat dipertahankan Ten Hag ya Kemungkinan besar. Cuma kalau nggak masuk ke zona Liga Champions, apa alasan MU pertahanin dia gitu. agak susah juga ya.